Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalan, nama saya Sunajib Pangestu dari program studi informatika dengan NPM 25312060. Di sini saya akan mempresentasikan tentang puasa dan zakat sebagai pilar kehidupan Muslim. Puasa dan zakat termasuk dalam rukun Islam yang dimana dengan tujuan untuk membentuk karakter spiritual dan sosial umat Muslim, mengajarkan kesabaran, pengendalian diri, dan kepedulian terhadap sesama. Bab 1, di mana kita memahami puasa. Definisi dari puasa ialah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri dari fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan spiritual ya adalah melatih kesabaran, mengendalikan hawa nafsu, meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terdapat pada dalil Quran pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang dimana hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimanapun diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Syarat dan tentuan kepuasa adalah syarat wajibnya adalah beragama Islam, akil balik, berakal sehat, dan mampu menjalankan ibadah puasa dalam artian tidak sakit parah atau dalam perjalanan seperti musafir. Dan hal-hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja, hubungan suami istri di siang hari, muntah dengan sengaja, haid atau nifas. Qada artinya mengganti puasa yang ditinggalkan karena berhalangan sementara sakit ringan atau perjalanan. Jadi apabila kita sedang perjalanan atau sedang sakit, demam dan lain-lain, kita bisa mengkodok puasa, yang dimana kita bisa menggantikannya di hari-hari setelah ibadah Ramadan selesai. Yaitu fidyah adalah memberi makan kepada fakir miskin sebagai pengganti puasa yang tidak bisa diganti, seperti bagi yang sakit parah, hamil, menyusui atau usia lanjut. Jadi apabila kita tidak bisa mengganti puasa dengan hari lainnya, kita bisa mengganti puasa dengan memberi makan kepada fakir miskin. Habis itu memberi makan seperti fakir miskin, ya banyaklah fakir miskin yang bisa kita beri makan. Seperti ini hal-hal pada lingkungan sekitar kita itu boleh untuk menggantikan puasa yang bolong atau puasa yang tidak bisa karena kita berhalangan seperti sakit dan lain-lain. Bab 2, zakat, di mana zakat ini adalah untuk membersihkan harta dan menolong sesama. Definisi dari zakat adalah sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim kepada golongan yang berhak menerimanya sebagai bentuk pembersihan dan penyucian harta. Tujuan sosial dari zakat itu adalah membersihkan harta dari hak orang lain, menumbuhkan empati dan kepedulian, mengurangi kesenjangan sosial, dan serta mempererat tali persaudaraan. Adapun dalil tentang zakat di mana terdapat pada surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagai harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jenis-jenis zakat dan ketentuannya. Zakat fitrah, yang dimana kamu wajib mengeluarkan setiap individu muslim menjelang Idul Fitri sebesar 1 sya atau sekitar 2,5 sampai dengan 3 kilo makanan pokok seperti beras atau gandum. Zakat emas dan perak itu sebesar 2,5% dari jumlah emas atau perak yang dimiliki jika mencapai nisab atau batas minimum dan haul sebagai 1 tahun kepemilikan. Yang kedua adalah zakat pertanian, di mana 5% dari pertanian yang diairi alami atau 10% menggunakan irigasi buatan dikeluarkan saat panen. Jadi kita setelah panen dari kebun yang kita miliki, kita bisa memberikan zakat itu sebesar 10% atau 5%, tergantung dari sumber air yang kita pakai. Zakat perdagangan, yang dimana apabila kita berdagang, kita wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari nilai aset perdagangan yang mencapai nisab dan haul, termasuk dari modal dan keuntungan. Habis itu zakat ternak. Adapun hewan ternak yang kita miliki seperti unta, sapi, atau kambing dengan ketentuan yang berbeda-beda. Di sini golongan penerima zakat dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah fakir atau orang yang kekurangan harta dan tidak memiliki penghasilan sama sekali. Contohnya seperti lansia yang sedang kesulitan ekonomi atau lansia yang sudah tidak bisa bekerja lagi dengan pendapatan yang bisa dibilang sedikit dari sesuatu yang bisa mencukupi kehidupan mereka sehari-hari, itu kita bisa sumbangkan zakat kita kepada fakir. Yang kedua adalah miskin, yang dimana orang dengan harta yang minimum
tapi dia bisa bertahan untuk kehidupan sehari-hari, itu kita juga bisa berhak mengasih zakat kepada mereka. Yang ketiga ialah amil atau petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan amanah. Biasanya ketika kita menyetorkan zakat itu biasanya ada petugas-petugas yang mencatat, membagikan dan mengumpulkannya kepada satu tempat gitu. Jadi kita bisa semisal zakat itu sudah dibagikan kepada fakir miskin, amil dan lain-lain, itu petugas juga berhak mendapatkan zakat tersebut karena mereka membantu untuk mendistribusikan zakat kepada orang yang membutuhkan secara merata. Habis itu mu'alaf, di mana orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat iman. Jadi di sini zakat juga bisa digunakan sebagai seperti penopang tambahan apabila kita ada mu'alaf tuh yang dimana imannya itu masih ya bisa dibilang kecil, bisa dibilang juga enggak, tapi supaya memperkokoh iman dia, kita bisa memberikan mereka zakat seperti mu'alaf. Tentunya ada rentang waktu tertentu untuk mu'alaf yang bisa diberikan. Yang pasti mu'alaf itu yang mu'alaf baru. Habis itu rikab atau budak atau pekerja yang ingin memberikan diri dari perbudakan. Untungnya di saat kita hidup sekarang sudah jarang sekali kita melihat budak pada tahun-tahun inilah ya, tahun-tahun yang dimana para budak itu sudah pada dimerdekakan, dan itu budak itu biasanya ada pada zaman-zaman baginda Rasulullah tuh masih terdapat banyak budak. Jadi apabila kita ingin berzakat dan kita ingin memerdekakan suatu budak, kita bisa menggunakan zakat untuk memerdekakan budak tersebut. Habis itu ada gharim, di mana orang yang terlilit utang karena keperluan yang tidak melanggar syariat, yang dimana biasanya gharim ini misalkan ada keluarganya yang sedang sakit dan dia itu tidak memiliki uang yang cukup, jadi dia terpaksa mengutang untuk membayar upah berobat itu, biaya berobat untuk keluarga tersebut. Jadi kita bisa membantu mereka menggunakan zakat. Habis itu fisabilillah atau pejuang atau aktivis yang berjuang di jalan Allah untuk kebaikan umat, seperti para ulama-ulama atau para ustadz-ustadz gitu. Kita bisa memberikan mereka zakat karena mereka adalah pejuang atau aktivis yang berjuang di jalan Allah dengan mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Itu adalah Ibnu Sabil, di mana musafir yang sedang dalam perjalanan atau kehabisan bekal untuk ke Bali. Misalkan ada orang yang dari perjalanan menuju kemana dan dia mau balik tapi dia kehabisan bekal atau uang untuk kembali, kita bisa memberikan uang atau bekal kepada mereka dan itu bisa dihitung sebagai zakat. Puasa dan zakat adalah ketaatan yang menyeluruh. Jadi di sini adalah puasa adalah untuk melatih pengendalian diri, kesabaran, dan kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Yang dimana puasa ini bisa membentuk karakter kita dari luar maupun dalam. Efek untuk kesehatan juga dari puasa ini sangat banyak dan efek spiritual pun sangat banyak. Yang dimana kesabaran kita dilatih, dibentuk. Habis itu kepekaan kita terhadap sesama. Habis itu yang kedua adalah zakat, di mana zakat itu adalah mewujudkan kepedulian kita secara nyata dan tanggung jawab terhadap sesama. Dampak positifnya adalah membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakannya, marilah kita tunaikan kewajiban puasa dan zakat dengan penuh keikhlasan, meraih keberkahan dunia dan akhirat. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari puasa dan zakat. Apabila ada salah kata atau pembicaraan saya yang kurang jelas dan terlalu cepat, mungkin saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.